Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang Indonesia pada masa reformasi. Bagaimanakah materi selanjutnya? Yuk simak lebih lanjut. Yuk! Latar belakang terjadinya reformasi tahun 1998. Pengertian revolusi dan reformasi. Revolusi adalah perubahan ketatanegaraan yang dilakukan dengan kekerasan dalam jangka waktu cepat. Terjadinya revolusi sangat terkait dengan masalah kekuasaan dan kemiskinan. Jika suatu negara terjadi revolusi, otoritas akan runtuh, kekuasaan dan kekayaan elit lama kemudian dibagikan kepada pelaku baru. Sedangkan reformasi merupakan suatu bentuk perubahan dalam sistem politik melalui mekanisme lembaga pemerintah yang ada. Tujuan reformasi adalah terciptanya kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial yang lebih baik dari masa sebelumnya. Adapun aspek-aspek yang menjadi sasaran perubahan dalam reformasi seperti aspek pendidikan, reformasi birokrasi, kebebasan berpolitik dan berekspresi, serta reformasi ekonomi dalam rangka pengembangan infrastruktur. 2. Peran pelajar dan masyarakat dalam perubahan politik dan ketatanegaraan di Indonesia. A. Peran pelajar dan masyarakat pada masa pergerakan nasional Indonesia. Pada masa itu, para pelajar berperan memperjuangkan nasionalisme Indonesia. Para pelajar itu sering mendiskusikan dan memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia yang saat itu masih dijajah hingga dapat meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada peristiwa Rengas Dengklok, peran pelajar terbukti ampuh mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. B. Peran pelajar dan masyarakat pada masa Orde Lama sampai reformasi. Pergerakan reformasi yang dilakukan secara bersama-sama membawa perubahan struktur kelembagaan sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan struktur sistem ketatanegaraan Indonesia pasca kejatuhan Orde Baru menjadi bagian penting dalam menjalankan sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Gerakan mahasiswa 1966 yang mengantarkan bangsa Indonesia memasuki tatanan baru atau Orde Baru, termasuk memberikan inspirasi dan motivasi bagi para pemuda dan pelajar untuk terus berperan dalam bidang politik. Munculnya gerakan reformasi. Menurutnya pamor pemerintahan Orde Baru telah dimulai sejak adanya perjanjian pemberian dana bantuan IMF pada tahun 1997. Pemberian dana bantuan ini sebenarnya mengandung dua kelemahan bagi Indonesia. Kelemahan pertama terletak pada posisi dana bantuan. Pemberian dana bantuan yang diturunkan IMF di sini adalah utang luar negeri yang harus dibayarkan kembali oleh Indonesia beserta bunganya. Sedangkan kelemahan kedua adalah adanya penerapan Structural Adjustment Program, yaitu persyaratan IMF bagi Indonesia dalam 4 bidang utama: pengetatan kebijakan fiskal, penghapusan subsidi, menutup 16 bank di Indonesia, serta memerintahkan bank sentral untuk menaikkan tingkat suku bunga. Perjanjian kedua dengan IMF ditandatangani pada tanggal 15 Januari 1998. Syarat-syarat yang ditekankan IMF bagi Indonesia adalah pemotongan seluruh subsidi rakyat dan menghapus praktik monopoli. IMF juga mensyaratkan penghapusan segala bentuk subsidi usaha nasional yang diberikan oleh pemerintah. Persyaratan IMF ini membawa Indonesia pada keterpurukan ekonomi yang lebih dalam. Adanya rasa tidak percaya kepada institusi pemerintah, DPR, dan MPR menimbulkan munculnya gerakan reformasi yang dipelopori oleh kalangan mahasiswa. Mahasiswa yang didukung oleh dosen dan rektornya mengajukan tuntutan untuk mengganti presiden, reshuffle kabinet, dan menggelar sidang istimewa MPR serta melaksanakan pemilihan umum secepatnya. Dengan situasi politik dan kondisi ekonomi Indonesia yang semakin tidak terkendali, rakyat Indonesia menjadi semakin kritis dan menyatakan bahwa pemerintah Orde Baru tidak berhasil menciptakan kehidupan masyarakat yang makmur, adil, sejahtera, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kemudian muncul gerakan reformasi yang bertujuan memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dipelopori oleh mahasiswa. Faktor pendorong terjadinya gerakan reformasi antara lain: 1. Faktor politik yang meliputi adanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
adanya rasa tidak percaya kepada pemerintahan Orde Baru, kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto terlalu otoriter tertutup, adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mahasiswa menginginkan perubahan. 2. Faktor ekonomi yang meliputi adanya krisis mata uang, naiknya harga barang-barang kebutuhan masyarakat, serta sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok. 3. Faktor sosial masyarakat, seperti adanya kerusuhan pada tanggal 13 dan 14 Mei tahun 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat. Yang terakhir, faktor hukum, belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga negara. Agenda reformasi. Mahasiswa merupakan salah satu kelompok sosial masyarakat yang paling vokal dalam menyuarakan perbaikan struktur pemerintahan pada saat itu. Mahasiswa mulai menyusun strategi untuk memberikan feedback terhadap kelemahan sistem pemerintah dengan menggelar berbagai aksi demonstrasi. Mahasiswa kemudian menyusun agenda reformasi yang ditunjukkan kepada pemerintahan Orde Baru. Beberapa agenda reformasi antara lain: 1. Suksesi kepemimpinan nasional. 2. Melakukan amandemen terhadap Dasar 1945. 3. Menghapus dui fungsi ABRI dalam struktur pemerintahan. 4. Penegakan supremasi hukum di Indonesia. 5. Menegakkan pemerintahan yang bersih dari unsur-unsur KKN. Dan yang terakhir, otonomi daerah yang seluas-luasnya. Adapun agenda utama gerakan reformasi adalah turunkan Soeharto dari jabatan presiden. B. Perkembangan politik dan ekonomi setelah tanggal 21 Mei 1998. 1. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Dengan naiknya B.J. Habibie ke kursi kepresidenan menggantikan Soeharto, merupakan momentum awal dari adanya perkembangan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial setelah tanggal 21 Mei 1998. Masa pemerintahan B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie. A. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Pada tanggal 22 Mei 1998, sesuai dengan keputusan, Presiden B.J. Habibie membentuk susunan kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Fokus dari Kabinet Reformasi Pembangunan terletak pada pemulihan ekonomi Indonesia yang hancur akibat krisis yang terjadi di Asia. Kabinet Reformasi Pembangunan memfokuskan pada pembenahan ekonomi dalam 5 bidang kerja utama. 5 bidang kerja utama tersebut yaitu: 1. Melakukan proses rekapitulasi perbankan Indonesia. 2. Melaksanakan likuidasi bank-bank yang bermasalah. 3. Memperbaiki angka nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. 4. Membangun konstruksi baru perekonomian Indonesia. 5. Melaksanakan syarat-syarat reformasi ekonomi yang diberikan oleh IMF kepada Indonesia. B. Sidang Istimewa MPR 1998. Pada tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998 diadakannya Sidang Istimewa MPR. Dalam Sidang Istimewa MPR tersebut terdapat perombakan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan. Sidang Istimewa MPR berakhir dengan menghasilkan 12 ketetapan. Dari 12 ketetapan MPR tersebut, terdapat 4 ketetapan yang memperlihatkan adanya upaya untuk mengakomodasi tuntutan reformasi, yaitu: 1. Ketetapan MPR nomor 8 tahun 1998 yang memungkinkan Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen. 2. Ketetapan MPR nomor 12 tahun 1998 mengenai pencabutan ketetapan MPR nomor 5 tahun 1993 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden atau Mandaris MPR dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
3. Ketetapan MPR nomor 13 tahun 1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode. 4. Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 menyatakan bahwa Pancasila tidak lagi dijadikan sebagai asas tunggal. Seluruh organisasi politik tidak lagi wajib menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi. C. Reformasi bidang politik. Berikut beberapa hal yang dilakukan B.J. Habibie dalam reformasi bidang politik. Yang pertama, diberlakukannya otonomi daerah yang lebih demokratis dan semakin luas. 2. Pencabutan ketetapan untuk meminta surat izin terbit bagi media massa cetak, sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir dibredel melalui mekanisme pencabutan surat izin terbit. Ketiga, dalam hal menghindarkan munculnya penguasa yang otoriter dengan masa kekuasaan yang tidak terbatas, diberlakukan pembatasan masa jabatan presiden yaitu 2 kali masa jabatan. D. Pelaksanaan pemilu tahun 1999. Pemilu pertama setelah reformasi bergulir diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999. Dalam rangka persiapan pemilu tersebut, Presiden B.J. Habibie mencabut undang-undang pemilu yang dipakai pada masa Orde Baru, dan sebagai gantinya ditetapkan 3 undang-undang politik baru yang ditandatangani pada tanggal 1 Februari 1999. Isi 3 undang-undang tersebut mengenai partai politik, proses pemilihan umum, serta susunan dan kedudukan Susduk MPR, DPRD, serta DPRD. Pelaksanaan referendum Timur Timur. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie diadakan referendum bagi rakyat Timur Timur untuk menyelesaikan permasalahan Timur Timur. Pada tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timur Timur melakukan jajak pendapat sesuai dengan persetujuan New York. Setelah jajak pendapat tersebut, terjadi berbagai bentuk kekerasan sehingga demi kemanusiaan Indonesia menyetujui percepatan pengiriman pasukan multinasional di Timur Timur. F. Reformasi bidang ekonomi. Tujuan utama reformasi ekonomi yaitu merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan dan memperkuat basis sektor real ekonomi. G. Reformasi bidang hukum. Target reformasi hukum yakni substansi hukum, aparatur penegak hukum yang bersih dan berwibawa, serta institusi peradilan yang independen. 2. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid belum mampu melepaskan bangsa Indonesia dari krisis yang berkepanjangan. Pertentangan DPR dengan lembaga kepresidenan juga semakin transparan dan banyak teguran DPR yang tidak diindahkan Presiden. Jatuhnya kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid disebabkan telah melanggar ketetapan nomor 7 MPR 2000 karena menetapkan Komjen Pol Khairuddin sebagai pemangku sementara jabatan kepada Polri. 3. Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada tanggal 9 Agustus 2001, setelah menjabat sebagai presiden, Megawati mengumumkan kabinetnya yang bernama Kabinet Gotong Royong. Adapun program kerja Kabinet Gotong Royong yaitu mewujudkan otonomi yang tangguh, menyehatkan bank, dan mewujudkan supremasi hukum. Presiden Megawati merupakan pelatak dasar ke arah kehidupan demokrasi karena pemerintahannya berhasil melaksanakan pemilu tahun 2004 yang berlangsung secara damai dan aman. 4. Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 20 Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi presiden yang ke-6 untuk periode 2004 sampai 2009. Pada pemilu 2009, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali menjadi presiden ke-7 dengan Budiono untuk periode 2009 sampai 2014. 5. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada tanggal 20 Oktober 2014, Joko Widodo dan Yusuf Kala resmi menjabat sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014 sampai 2019. Pada pemilu tahun 2019, Joko Widodo terpilih kembali menjadi presiden dengan Ma'ruf Amin periode 2019 sampai 2024. C. Kebijakan-kebijakan selama reformasi. 1. Perluasan dan perkembangan akses pendidikan. Pada masa B.J. Habibie berambisi menyukseskan wajib belajar 9 tahun dengan
menambah kuota beasiswa. Masa Presiden Abdurrahman Wahid menekankan pada otonomi sekolah dan melakukan pementasan tugas komprehensif dalam kewenangan pengaturan dunia pendidikan. Pada masa Presiden Megawati, yaitu kewajiban negara menyediakan 20% dari APBN dan APBD untuk pembangunan dunia pendidikan. Pada tahun 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar realisasi 20% APBN untuk anggaran pendidikan. Pada masa Presiden Joko Widodo, terdapat 9 program prioritas yang dikenal dengan nama Nawacita. Adapun wujud dari kebijakan tersebut diantaranya program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan, peningkatan produktivitas SMK, dan melakukan revisi karakter bangsa melalui kebijakan kurikulum nasional. 2. Reformasi birokrasi dan BUMN. Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Menurut Presiden B.J. Habibie, reformasi birokrasi masih sulit dilakukan pada masa ini karena sukar memisahkan birokrasi dengan pengaruh kepentingan politik praktis. Beberapa contoh reformasi birokrasi yang ada di Indonesia. 1. Penerimaan ASN yang terbuka. Komisi 2 DPR pada tahun 2011 membahas rancangan Undang-Undang ASN. Undang-undang tersebut membuat ASN menjadi profesi yang berpendidikan dan menjaga nilai-nilai dasar profesionalitas. 2. Reformasi lembaga negara. Departemen Penerangan dan Sosial merupakan lembaga yang dibubarkan PD pada masa Presiden Abdurrahman Wahid karena selalu mengungkung hak pembicara media massa. Presiden Megawati memfungsikan kembali Departemen Sosial untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. 3. Peraturan ketenagakerjaan yang lebih memihak para pekerja. Pada pasal 4 disebutkan bahwa pemerintah harus memberdayakan pekerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kerja, memberi perlindungan kepada tenaga kerja dan keluarganya. 4. Otonomi daerah. Otonomi daerah dilakukan sebagai bentuk perjuangan dalam menata dan mengolah sistem pemerintahan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Kebebasan politik dan berekspresi. Berikut beberapa contoh kebebasan politik dan berekspresi yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada masa reformasi. A. Kebebasan menyatakan pendapat dan aspirasi politik. Pada masa reformasi, Presiden B.J. Habibie menguatkan lagi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. B. Berkembangnya partai politik. Pada masa Orde Baru, jumlah partai politik hanya 3 partai. Jumlah partai politik setelah reformasi mencapai ratusan. Bahkan peserta pemilu ada yang berganti di tiap pemilu. C. Pemilu langsung. Pada tahun 2004, pertama kali dilaksanakan pemilu langsung. Pemilu langsung dinilai dapat memperkuat legitimasi dan mengurangi politik uang dalam pemilu. Peraturan mengenai pemilihan langsung diatur melalui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. D. Kebebasan pers dan jurnalisme warga. Memasuki era digital pada masa Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri sudah mulai dirancang undang-undang terkait kebebasan dalam dunia maya atau siber. Regulasi tersebut baru dapat dijadikan undang-undang pada tanggal 21 April 2008 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur. Berikut beberapa realisasi reformasi ekonomi dalam pembangunan infrastruktur. A. Pembangunan infrastruktur transportasi hingga pembatasan.
Pada masa reformasi, pembangunan infrastruktur transportasi yang mencapai hingga daerah pembatasan menjadi kisi penting dari pembangunan nasional. Infrastruktur jalan menjadi mesin penggerak untuk mengembangkan ekonomi, baik di kota maupun di desa yang terpencil. Adapun alasan pentingnya pembangunan infrastruktur yaitu mempengaruhi mobilitas dan menentukan integrasi sosial ekonomi rakyat. B. Pembangunan infrastruktur teknologi dan sosial. Contohnya, pembangunan industri kedirgantaraan serta memfasilitasi infrastruktur dan pembangunan teknologi. 5. Bencana dan penanganannya pada era reformasi. Gempa bumi dan tsunami Aceh. Pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi tsunami Aceh dan Sumatera Utara. Bencana tsunami tersebut terjadi saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Pemerintah menetapkan mekanisme penanggulangan penyediaan makanan, air bersih, obat-obatan, dan upaya rehabilitasi fisik dan non-fisik. Sek